lir ilir, tandure semilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh pengantin anyar. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodotiro. Dodotiro, kumitir bedahing pinggir, tondomono jlumatono kanggo sepo mengko sore. Mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para kadang kinasih lan ingkang tansah dados kekasihing Allah. Itu bahasa Inggrisnya kira-kira begini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang selalu dikasihi Tuhan dan juga selalu mengasihi Tuhan. Kita bersama saling mengasihi. Amin. Itulah letak kekasan kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Harus saling mengasihi. Saya meskipun hitam. Oh, kok ketawa, ada yang keberatan? Atau tidak yakin kalau saya hitam? Saya percaya sekali saya hitam. Itu selalu juga mengalami kasih Tuhan. Dari saudara-saudari, dari sesama dan seterusnya. Karena kehidupan dalam saling mengasihi itulah ciri khas kehidupan orang yang mengalami juga kasih Tuhan. Kalau orang tak pernah mengalami kasih Tuhan, pasti akan kesulitan mengasihi sesamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sengaja tembang tadi saya angkat berkaitan dengan bacaan hari ini. Memang tembang ini kalau untuk orang Jawa di masa dulu, saya sudah lama kebetulan tidak orang Jawa, sudah orang sinilah. Karena sudah 39 tahun meninggalkan Jawa, jadi masih saged basa Jawi saged, nanging sampun klenta-klentu, sudah keliru-keliru kalau berbahasa Jawa. Nah, tembang atau nyanyian tadi mengisahkan atau mau memberikan makna kepada yang mendengarkan, tetapi juga yang menembangkan, menyanyikan itu untuk berefleksi tentang semangat hidup. Tuhan dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan memberikan perumpamaan tentang penabur. Dan setiap orang yang menabur benih berharap bahwa benih itu harus apa? Bukan tumbang ya, harus tumbuh dan berkembang. Saking semangat bertumbuh dan berkembang, jadinya tumbang, tapi bertumbuh berkembang. Dan di daerah kami itu dulunya daerah persawahan. Dan lagu ini tiap kali dialunkan terkenang dengan masa lalu di kampung. Ketika padi sudah ditanam untuk umur sekitar 2 minggu, itulah yang disebut dengan ijo royo-royo, menghijau permai, memberikan kesegaran. Orang yang lelah di kota boleh cuci mata melihat padi yang sudah memulai menghijau, akan segar kembali matanya. Maka orang yang ke sawah itu jarang pakai kacamata. Karena untuk apa pakai kacamata kan di sawah? Nah, menunjukkan juga bagaimana kita mau digerakkan untuk hidup bersemangat. Ya, tak ijo royo-royo, tak sengguh pengantin anyar, kan? Saking menghijaunya indah permai,
seolah-olah pengantin yang baru. Setiap pengantin baru pasti semangat kan? Masa pengantin baru sudah loyo? Tentu harus semangat. Demikian pertumbuhan dan perkembangan hidup sebagai orang-orang yang percaya, meyakini kasih Allah dalam kehidupan kita, tak pernah boleh kita kehilangan semangat. Tapi tetap bertumbuh dan berkembang. Namun, tatkala kita mau bersemangat, mau bertumbuh, mau berkembang, tak jarang terjadi, seringkali ada hal-hal yang menghimpit kanan kiri. Ada yang menusuk-nusuk juga dari dalam arti untuk pertumbuhan dan perkembangan itu kadang dihadapkan, dibenturkan dengan berbagai tantangan kanan kiri, depan belakang, atas bawah, bahkan mungkin juga dari dalam diri kita sendiri. Apa itu? Ya, mungkin kita mau mengembangkan hidup sebagai orang yang katakanlah bersemangat dalam iman, tetapi aduh bagaimana ya nanti saya ketinggalan dengan tetangga saya mau ke sana, mau kemari dan sebagainya. Dari dalam diri kita mungkin juga ada sikap-sikap, kecenderungan-kecenderungan yang terkadang bertentangan dengan apa yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita. Yaitu supaya kita senantiasa berbuat dalam kasih. Itu kadang dari dalam diri kita pribadi, jangan malu kita mengakui bahwa ada hitung-hitungan kadang ya. Kadang juga ada keberatan-keberatan tertentu. Mau melakukan ini, nanti begini, nanti begitu. Pada akhirnya tidak melakukan apapun. Itulah kadang himpitan, hambatan, ataupun juga tusukan dari dalam diri pribadi kita yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan semangat hidup kita dalam menghidupi kasih dan semangat kasih dari Tuhan. Padahal Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, setiap orang, siapapun kalau menanam sesuatu yang awalnya diambil jenis benih tertentu, pasti akan diambil benih yang bagus. Pasti mencoba untuk dirawat, merawat, dan seterusnya. Dan ternyata tatkala benih tumbuh, tatkala upaya usaha merawat itu sudah luar biasa, toh ada rumput-rumput yang mengganggu. Ketika kita memperhatikan pertumbuhan suatu tumbuh-tumbuhan, kebetulan saya di ladang sedang tanam jagung, dan di antara jagung itu kadang tumbuh sejenis rumput yang lebih kencang pertumbuhannya, dan itu akarnya kemana-mana. Dan ketika dicabut memang perjumpaan antara akar dengan akar di dalam tanah itu ya saling terganggu. Maka kalau dicabut memang bisa membahayakan. Maka tidak boleh dicabut katanya. Tapi kalau tidak dicabut pun akan merusak juga tanaman yang kita tanam. Maka diambil tindakan kalau sekarang ini ya bagaimanapun dibersihkan dengan baik. Namun Tuhan punya cara pandang dan cara pikir yang berbeda. Biarkan itu tetap tumbuh bersama. Pada waktunya nanti panen, disendirikan dan dibakar. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, mungkin melalui perasaan, mungkin melalui analisis kita masing-masing, kadang kita berucap ataupun kadang kita mengakui juga bahwa antara kejahatan dan kebaikan itu sering berjalan bersama. Ingat, dalam perasaan kita masing-masing,
atau dalam pikiran kita masing-masing kadang-kadang mau melakukan yang baik. Tetapi ada juga entah dengan alasan pertimbangan-pertimbangan tertentu, lalu nanti kalau berbuat baik pada si anu nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu dan sebagainya. Ada pertentangan dan perjalanan antara keinginan berbuat baik dan juga kadang-kadang ada penolakan untuk berbuat yang baik itu. Silahkan coba direnung-renungkan apakah pernah mengalami seperti itu. Tetapi mari kita juga sadar bahwa memang antara kebaikan dan kejahatan itu kadang berjalan seiring bersama-sama. Dan hati-hati juga bahwa kadang-kadang kejahatan itu pun nampak seolah-olah baik. Atau juga kebaikan itu seolah-olah sesuatu yang jahat. Itu bisa terjadi. Khususnya bagi orang yang punya kesukaan untuk membenarkan yang biasa. Ada kebiasaan-kebiasaan sebenarnya buruk, tapi karena sudah biasa, itu dianggap benar. Dan agak sulit kadang-kadang orang untuk membiasakan yang benar. Lebih cenderung kita membenarkan hal yang sudah biasa. Sudah biasanya itu, nggak apa-apanya itu. Nah, ketika diberi ini yang benar, kita tersentak dan seolah-olah itu jahat yang memberikan kebenaran itu. Maka perlu mengkaji dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, sungguh-sungguh ini kebaikan atau di balik kebaikan itu ada sesuatu hal. Seperti orang berkata, ada udang di balik bakwan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bukan maksudnya Allah itu mau membiarkan kejahatan itu terus ada di dunia ini, tetapi juga Allah mau sungguh membentuk kita sebagai orang-orang pribadi-pribadi yang tangguh, yang sungguh militan, bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan sebagai putra-putri Tuhan yang sesungguhnya. Sebagai putra-putri Allah yang benar-benar. Maka benar bahwa kita sebagai orang yang tak sempurna di dunia ini, kita butuh seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, membuka hati untuk Roh Allah. Karena hanya karena kekuatan Roh Allah lah kita ini mampu bertumbuh dan berkembang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada waktunya, kalau kita sungguh bertumbuh berkembang dalam kebenaran, dalam Tuhan sendiri, disitulah kita pada waktunya diterima oleh Allah yang sangat mengasihi kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, untuk sungguh bertumbuh dan berkembang dalam kepribadian seorang Kristiani, tetap perlu adanya semangat. Semangat yang paling utama. Semangat yang juga dalam bahasa lain dikatakan spirit. Spirit itu juga adalah roh. Maka semangat utama itu datangnya dari Tuhan melalui rohnya yang dianugerahkan kepada kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita buka dengan lapang-lapang diri kita untuk kehadiran roh Allah yang akan setia menyertai kita. Allah yang setia, Allah yang penuh kesabaran, menjadikan kita sebagai pribadi yang bertumbuh dan berkembang. Semoga saudara dan saudari dalam semangat sukacita bersama, semangat persekutuan kita, kita yang dipilih dan dipanggil, diundang oleh Allah
dari berbagai macam suku, bahasa, kaum, dan bangsa ini, kita sungguh dipersatukan. Kami berlima sama-sama menggunakan kepala masing-masing ya. Kami enggak tukar kepala, masing-masing menggunakan belangkon. Ada istilah gajah dibelangkoni, bisa khotbah tak bisa ngelakoni, bisa khotbah tapi enggak menjalani. Kalau ini Romo dibelangkoni, karena kami bukan gajah ya. Romo dibelangkoni, mudah-mudahan Romo yang berkhotbah ini pun bisa ngelakoni, mudah-mudahan. Namun dengan semangat ini juga, karena di beberapa hari yang lalu secara kejawaan itu juga merayakan tahun baru Suro namanya. Suro, tanggal 1 Suro, dan biasanya tradisi di Jawa itu 1 Suro itu kesempatan untuk ngumbah pusoko. Ngumbah pusoko itu artinya memandikan pusaka. Nanti kalau punya pusaka, ada bapak tadi pakai keris, tapi keris-kerisan tadi ya. Bukan keris betulan, kalau keris betulan itu bisa terbang katanya. Saya belum pernah lihat. Membasuh atau memandikan pusaka. Jadi katanya setiap orang Jawa itu punya pusaka. Katanya, tapi saya punya juga. Kristus Tuhan kita. Itu pusaka yang utama kan. Kalau enggak ada itu, bagaimana kita hidup? Benar Bapak Ibu, Kristus pusaka kita. Amin. Nah, itu harus, maka semangat Kristus itulah yang harus selalu dibawa kemana-mana. Dan karena itulah, karena Kristuslah pusaka utama dalam kehidupan, maka setiap kali juga kita harus membasuh diri, dan itulah yang disebut dalam bahasa kita pertobatan. Pertobatan selalu membawa kita kepada pembaruan diri. Masuki tahun baru, maka orang juga perlu ingat untuk membarui diri. Dan dengan semangat berlandaskan tembang tadi, lir ilir tandure wus sumilir, tanaman sudah bertumbuh berkembang, maka membarui juga semangat hidup dalam Tuhan. Semoga kita semua mengalami pembaruan hidup atas kasih Tuhan yang selalu dilimpahkan kita. Roh Tuhan menyertai kita sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.